kegiatan hari ini silakan untuk KM untuk membacakan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum melakukan bimbingan kelompok, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pekan kemarin kita sudah menentukan kelompok ya. Ada berapa orang yang ikut bimbingan kelompok pada hari ini? 9 orang ya. Ibu absen dulu ya sebelumnya. Untuk Bila, ada Bila? Oke, Gina hadir. Oke, Gugu hadir. Lukman. Oke, Rido. Sehat Rido? Alhamdulillah ya, sekarang sudah sehat Rido. Bagas hadir. Muhammad Rizaldi hadir. Kemana aja Muhammad? Kemarin tidak masuk. Oh sakit. Hati-hati ya, jaga kesehatan ya. Rizky hadir. Siti Rupita hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah. Ada yang belum terabsen? Ada? Sudah ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semuanya. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, di mana kegiatan ini kita sudah rencanakan sebelumnya di pekan kemarin ya. Ibu sudah menentukan beberapa siswa yang akan mengikuti pada kegiatan hari ini ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti setiap tahapan-tahapan dari kegiatan pada hari ini ya. Bisa ya? Oke. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan meminta kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Karena khawatir nanti teman-teman ada jadwal lagi ya setelah jam Ibu ada masih ada? Masih ya. Baik, Ibu akan tentukan untuk pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini 1 kali 45 menit. Cukup ya? Cukup ya. Nah, karena itu mari kita manfaatkan waktu yang 45 menit ini ya. Kita akan melakukan diskusi berkenaan dengan potensi diri sendiri. Oke. Nih lemes banget, kenapa? Kayaknya harus ice breaking dulu yang 5 ya. Siap-siap untuk ice breaking? Siap. Oke, silakan teman-teman semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, semangat ya. Jam-jam siang itu memang jam-jam rawan, tapi Ibu yakin teman-teman semangat di sini. Oke, baik, perhatikan semuanya teman-teman. Ice breaking hari ini Ibu minta kalian fokus dan konsentrasi. Kamu Bu, kesini aja, ke depan aja. Nah, baik. Ibu akan tentukan kelompok terlebih dahulu ya. Ice breaking ini namanya ice breaking hitam hijau. Di mana teman-teman di sini harus berlatih konsentrasi dan fokus ya. Nah, Ibu akan bagi kelompok menjadi satu kelompoknya itu harus terdiri 2 orang. Silahkan cari pasangannya. Berarti ini bertiga. Oke. Ini bertiga ya, berarti Gina, Novita sama Oke. Sekarang silakan kalian tentukan siapa kelompok hitam dan siapa kelompok hijau. Ya, silakan bisa diskusi sama temennya. Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Hijau. Gina apa Gina? Hijau. Novita? Bubu? Black. Black. Oke. Bagas? Green. Ini, aduh. Black. Black. Rido? Black. Black. Rizky? Lukman? Black. Rizaldi? Hijau. Oke. Aturannya ingat tadi cluenya itu adalah ice breaking hitam Putih. hitam hijau. Iya, hitam hijau. Nah,
kompak itu baru selesai nih skripsinya. Siap? Tangannya di depan semuanya. Tidak ada yang ragu. Siap? Hitam. Ada yang lupa kan? Sekali lagi. Tadi sudah mulai fokus ini, sudah mulai fokus. Oke, siap? Hitam, hijau, hijau. Tidak ada yang tertangkap, tidak? Tidak. Oke, coba dari sini. Coba. Fokus lagi, sekali lagi. Siap? Hitam, hijau, hitam, hitam, hijau, hijau. Wah, teman-teman semuanya. Tidak ada yang tertangkap, tidak? Sudah fokus ya? Sudah fokus. Baik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah mulai membuka nih ya. Nah, baik teman-teman. Nah, barusan ibu sudah speaking. Kalian istilahnya sudah tidak sama lagi ya berada di bimbingan kelompok ini. Karena apa? Misalkan kita masih kaku, masih kaku, tidak enjoy melakukan kegiatan bimbingan pada hari ini, dan mungkin nanti ke depannya kegiatan tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Ya, baik teman-teman semuanya. Nah, karena ibu pekan kemarin sudah membagikan kelompok, sedikit mengulas tentang apa itu bimbingan kelompok, ibu saat ini ingin mengetahui dari teman-teman semuanya, ada yang masih ingat tidak tentang apa itu bimbingan kelompok? Oke, Rizky, apa Rizky? Sekelompok orang yang membahas suatu tema dengan dinamika kelompok. Oke, luar biasa. Aplaus untuk buat ya. Betul kata Rizky tadi bahwa bimbingan kelompok itu merupakan sekelompok orang untuk membahas suatu tema atau topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti ini ya. Dimana bimbingan kelompok ini temanya tadi apa? Kan kemarin sudah ditentukan apa temanya? Potensi Potensi diri. Nah, teman-teman di sini ada tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah pengembangan diri kita, baik secara pribadi, ya, baik secara sosial, baik secara intelektualnya kita, ya, sehingga apa? Wawasan kita akan terbuka. Paham ya? Tadi pengertian bimbingan kelompok aktif itu apa? Bisa diulang sekali lagi bareng-bareng boleh? Sekelompok orang yang membahas suatu tema dengan dinamika kelompok. Apa tujuan dari bimbingan kelompok?
Ya, kalau nanti ada yang melenceng sedikit dari asas, kita tadi ada asas ke matematika. Paham ya? Bisa diikuti kegiatan ini dengan tadi yang sudah Ibu sampaikan, bisa? Bisa. Bisa. Oke, sekarang Ibu ingin cek ya, ada yang masih ingat dengan slogan BKSMKN 14 Garut ada? Ada Bu? Siap Bu? Siap. Coba cek dulu dah. Bu, gimana slogan BKSMKN 14 Garut? BKSMKN 14 Garut melayani dengan hati, meraih prestasi dengan pasti. Bisa teman-teman mengikuti masa depan ya Bu ya, meraih masa depan dengan Pasti. Teman-teman bisa mengikuti? Bisa. Lah, berdiri lagi biar semangat ya. Oke Bu, pimpin Bu. Tadi ingat slogannya BKSMKN 14 Garut melayani dengan hati, meraih masa depan dengan pasti. Oke, ditepakan. Di kepala. Oke, siap? Siap. Oke, silakan Bu. BKSMKN 14 Garut Melayani dengan hati, meraih masa depan dengan pasti. Oke, ingat. Oke, sudah. Silakan Bu. Kedua, slogan dari BKS. Insya Allah mudah-mudahan slogan dan BKS ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut teman-teman semua. Oke, nah tadi masih ingat topik kita tentang apa? potensi Diri. Ya, dari sini Bu apa sih? Kenapa sih kita harus melakukan bimbingan kelompok berkenaan dengan potensi diri? Yang pertama, tujuan dari topik itu adalah teman-teman diharapkan dapat merumuskan potensi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Ya, karena apa? Setiap orang pasti memiliki potensi. Hanya saja diri kita tidak meluangkan waktu untuk sedikit merenung apa sih potensi diri kita. Betul tidak? Betul ya. Nah, yang keduanya adalah tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah mengelola potensi yang dimiliki. Setelah nanti teman-teman mengetahui apa itu potensi diri, bagaimana cara mengelolanya? Ya, contohnya, oh Bu, ternyata saya tuh smart. Nah, kalau kita berarti kita harus seperti apa mengelola kebiasaan. Yang ketiga adalah tujuannya adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan. Dengan demikian kita nanti diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Karena itu yang akan jadi modal teman-teman untuk meraih masa depan. Ya. Yang berikutnya adalah mengembangkan potensi dirinya. Jelas, kalau misalnya kita sudah tahu apa potensi kita, kelebihan kita, bagaimana sudah tahu cara mengelolanya, tentunya kita akan mengetahui harapannya adalah apa? Dapat mengembangkan potensi diri kita. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya? Ada tidak? Tidak ya? Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya di kegiatan bimbingan layanan kelompok ini nanti kita akan melakukan diskusi dan permainan ya. Dimana diskusinya nanti setelah Ibu menjelaskan apa itu potensi diri. Nah, ya apa Bu potensi diri? Selanjutnya kita akan melaksanakan permainan dari Johari Window. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tidak? Tidak ya? Ada tidak? Tidak. Baik, kita lanjut dulu ya sebentar. Kita akan sedikit bahas mengenai apa itu potensi diri. Ya. Nah, di sini potensi diri ini ada yang mau ngasih pendapat apa sih potensi diri? Ada? Saya Oke, silakan Gina apa? Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri yang sudah diketahui oleh kita maupun yang belum diketahui. Oh, yang betul Gina ya. Betul apa tadi pendapat tentang potensi diri menurut Gina bahwa adanya kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud ataupun yang telah terwujud dan dimiliki oleh seseorang. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa saja macam-macam potensi diri? Sudah? Sudah ya. Nah, di sini gua akan sedikit mengulas ya. Yang pertama macam-macam potensi diri itu satu ada potensi
Di mana potensi fisik ini ya berkenaan dengan masalah indera kita. Nah, teman-teman bisa mengetahui nih apa sih potensi fisik kita. Misalkan contohnya seperti apa? Teman-teman punya mata tidak? Punya. Fungsinya untuk apa? Melihat. Punya telinga? Punya. Fungsinya untuk apa? Mendengar. Mendengar. Punya kaki? Punya. Fungsinya buat apa? Jalan. Jalan. Itu merupakan potensi yang sangat luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Gitu ya. Sudah seharusnya potensi itu kita optimalkan. Ya. Nanti kalau potensi fisik kita punya wajah kita itu seperti apa ya? Cantik enggak? Ganteng enggak? Kalau cantik itu adalah salah satu potensi yang bisa kalian jadi kalian pede gitu ya. Yang berikutnya adalah potensi mental intelektual, yaitu potensi yang berkenaan dengan otak kiri, di mana teman-teman kalau punya otak kiri itu digunakan buat apa? Berpikir ya. Nah, teman-teman bisa nggak mengikuti pelajaran di sekolah sehari-hari? Bisa. Berarti apa? Itu adalah potensi intelektual ya. Yang ketiganya adalah potensi sosial emosional. Ini berkenaan dengan otak kanan. Biasanya apa contohnya? Ada yang tahu tidak? Contohnya apa? Oh, contohnya mudah marah. Itu adalah salah satu kekurangan ya. Kalau kelebihannya apa contohnya? Novita apa? Tidak mudah marah. Nah, intinya kalau potensi sosial itu lebih kepada diri kita ya, seperti apa diri kita gitu ya, sensitif atau enggak. Nah, lebih kan seperti itu. Tentunya yang lebih tahu itu adalah diri teman-teman semuanya ya. Yang keempatnya adalah ada potensi mental. Ada yang tahu apa itu potensi mental? Contohnya Percaya diri. mental spiritual. Percaya diri. Kalau mental spiritual itu adalah biasanya berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kira-kira contohnya apa? Rajin ibadah, hubungan kita dengan Allah ya. Seperti saya mau rajin ibadah, atau misalnya saya mau banyaknya menurut bupati orang tua dan lain sebagainya. Kalau misalkan kekurangannya kita biasa baca Al-Quran misalkan. Oke. Kurang istiqomah, betul buku. Yang berikutnya adalah ada potensi daya juang. Ya, di mana potensi ini adalah ada enggak dalam diri kita itu semangat, motivasi untuk berubah atau berjuang. Ya, kalau ada itu adalah bagian dari macam-macam potensi. Ya, paham ya? Oke, baik. Berikutnya adalah bagaimana cara mengenali potensi diri, menggali dan mengenali potensi diri. Yang pertama, teman-teman suka nggak membuat pertanyaan kepada diri kita, apa sih kelebihan dan kekuatan diri kita? Suka nggak? Suka? Nggak Gina nggak? Nggak. Novita suka nggak? Suka. Kalau pada suka? Rizky? Lukman? Rijaldi? Suka. Bilo suka? Oke. Bilal suka? Suka. Bubu? Suka. Gina kenapa nih? Belum pernah melakukan? Belum. Nanti dicoba ya. Nah, ini harus karena apa? Tips mengenali dan menggali potensi diri yang pertama itu buat pertanyaan apa sih kelebihan kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa mempertimbangkan apa sih kelebihan kita. Dan biasanya kecenderungan seseorang itu justru kita lebih sering bertanya mengenai kekurangan kita, betul nggak? Nah, padahal itu yang akan nantinya kedepannya apa? Jadi kita nggak pede mau ngelakuin apa-apa, jadi nggak pede ya, benar nggak? Nah, makanya sering-sering ya kita mengenali diri kita dengan cara membuat pertanyaan apakah kelebihan dan kekuatan kita. Ya, yang berikutnya adalah tipsnya itu adalah tentukan tujuan hidup. Nah, teman-teman punya tujuan hidup enggak?
Kalau boleh tahu cita-citanya apa? Pengen jadi guru apa? Guru BKD sama Rai. Terima kasih. Yang berikutnya Ridho. Punya enggak cita-cita apa? Pengen pilot. Kayak yang ragu, pilot gua gimana? Pengen jadi pilot betul? Oke. Kalau di Jali pengen apa? Jadi pengusaha. Kalau boleh tahu pengusaha apa? Cireng. Pengusaha apa di Jali? Baju fashion ya. Kalau Lukman apa nih? Pengusaha apa Lukman? Pengusaha apa lu? Makanan ringan. Makanan ringan snack gitu ya. Oke. Nah, kalian harus tadi yang kedua kalau kalian ingin menggali dan mengenali potensi itu adalah tentukan tujuan hidup. Otomatis kalau hukum misalkan tadi pengen jadi membahagiakan gimana nih caranya. Jadi kita tahu kalau Gina tadi pengen jadi guru BK gitu luar biasa. Gimana nih caranya? Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus bisa menggapai dan meraih apa yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah kenali potensi motivasi hidup. Ya, dengan cara apa? Ya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dari sekarang. Ya, bisa melakukan hal-hal yang baik. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak betul? Ada yang mau ditanyakan? Ido mau bertanya? Seperti masih bingung nih, Dok. Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, baik nih biar kita bisa lebih interaktif lagi ya di bimbingan kelompok ini. Nah ini teman-teman ada sebuah permainannya. Di sini permainannya itu tentang Johari Window. Nanti setelah ini kita akan melakukan permainan. Nah, di mana permainan ini dikatakan kalau menurut Johari Window itu ada jendela terbuka, ada jendela tertutup, ada jendela buta dan ada jendela gelap. Dimana kalau jendela terbuka itu dikategorikannya seperti ini ya, kita memiliki potensi diri kita ya, tetapi orang lain pun ya, tahu gitu apa yang menjadi potensi diri kita. Contoh misalkan Gina itu pintar, Gugum itu ganteng misalkan, Lukman itu baik, orang lain mengetahui gitu ya. Tapi tentunya tidak asal bisa jadi ada baik pintar otomatis karena kita sendiri melakukan hal-hal yang baik. Oke. Yang berikutnya adalah ada jendela tertutup ya, di mana potensi ini diketahui oleh diri sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Nah, nanti harapannya kita nanti kan ada LKPD ya yang diisi sama teman-teman. Kita misalkan sudah tahu nih potensi kita itu apa. Nah, dengan adanya teman-teman nanti berbagi potensi dari diri teman-teman semuanya, ya kita jadi tuh ternyata hukum itu Ridho itu seperti ini, Rizali ini seperti ini. Ada nggak potensi diri di dalam diri kita sama seperti mereka? Itu bisa jadi ada gitu ya, jadi referensi. Yang berikutnya ada jendela buta, di mana potensi ini tidak diketahui oleh diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Jadi kadang kita nggak nyadar ya apa sih potensi kita teh, pada orang lain mah tahu gitu ya apa yang menjadi potensi diri kita. Nanti kita akan lakukan itu. Yang terakhir ada jendela gelap, di mana potensi ini sama sekali tidak diketahui oleh orang lain ataupun Diri diri kita. sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pengisian LKPD ya semuanya jadi terbuka. Kalian bisa menggali apa yang menjadi potensi dalam diri teman-teman semuanya ya, baik kelebihannya, baik kekurangannya. Paham ya? Paham. Begitu juga nanti misalkan teman-teman semua bisa menjadikan referensi dari setiap potensi yang teman-teman di sini miliki. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekarang kita akan langsung ke permainan biar lebih interaktif lagi ya bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, cuman sebelumnya ini ada sebuah video
nikmatnya dan tentunya harus menjadikan diri kita lebih bersyukur. Ternyata ada di belahan daerah sana gitu ya, saudara kita yang Allah takdirkan tidak memiliki fisik sempurna seperti diri kita, tetapi dia memiliki potensi dan cita-cita yang besar. Sudah siap menyimak videonya? Sudah? Sudah. Baik. Jadi ini ceritanya itu ada oh nggak kayak gitu. Silakan teman-teman bisa lihat dulu videonya ya, sebelum kita akan nanti melakukan permainan setelah menonton video. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, baik, ceritanya ini adalah Tio ini termasuk salah satu anak yang memang disabilitas ya, cacat, teman-teman nanti bisa lihat. Tapi dia punya cita-cita yang tinggi, ya, memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, kita lihat sekarang videonya, kita tunjukkan, ya. Namaku Desa Tio. Aku punya banyak Kalau secara cita-cita. sekilas masih seperti normal ya. Tapi keinginan terbesarku Ada ingin matanya, telinganya, Sekarang mulutnya. akan kutunjukkan semangatku untuk menggapai cita-citaku. Ternyata apa? Dia punya tangan tidak? Tidak. Punya kaki tidak? Jangan kaget ya teman, Ya. kalau teman-teman melihatku seperti ini. Inilah aku Dia bisa dengan bicara, semua ya? kekuranganku. Bisa. Sekalipun tidak mungkin menjadi polisi dengan keadaan badan sepertiku, tapi aku percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini bukan ceritaku saja ya teman, tapi aku akan mengajak teman-teman mendengar satu cerita tentang aku dan sahabatku. Apa cita-citanya? Tendi adalah sahabat terbaik yang pernah kupunya teman. Seorang sahabat yang tidak pernah capek menolongku. Meski sahabatku juga punya banyak kekurangan. Ya, Tendi adalah seorang tunarungu. Ia belum pernah mendengar suara apapun sejak lahir. Tahu tunarungu? Kami berdua memang punya banyak keterbatasan teman. Tapi kami tidak pernah saling mengejek loh. Justru kami saling membantu dan saling melengkapi teman. Inilah cerita kami berdua. Cerita tentang sahabat sejati sesungguhnya. Teman, tahukah kalian? Seorang tunarungu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat menggunakan tangan atau bahasa gerakan bibir. Dengan kondisiku seperti ini, tidak punya dua tangan, sangatlah tidak mungkin berkomunikasi dengan Tendi menggunakan isyarat tangan kan? Tapi aku akan membuktikan kepada teman-teman kebaikan Tuhan kepada kami berdua. Aku memang tidak bisa menggunakan isyarat tangan. Satu-satunya bahasa yang bisa aku gunakan untuk berkomunikasi dengan Tendi adalah gerakan bibirku. Tapi ternyata Tuhan begitu baik kepadaku. Dengan menggerakkan bagian bahuku, hidung, mata, dan ekspresi wajah, Tuhan memberikan kepintaran kepada Tendi untuk mengerti apa yang sedang kuucapkan. Alhamdulillah teman, dari semua kekurangan kami berdua, Tuhan tetap memberikan kelebihan yang tidak orang lain punya. Terkadang ibu guru dan orang lain saja sulit berkomunikasi dengan Tendi. Tapi aku sangat dimudahkan oleh Tuhan, karena aku juga mengerti apa yang dikatakan Tendi. Kami selalu melengkapi. Akulah telinga dan mulut bagi Tendi, dan Tendilah sebagai tangan dan kakiku. Dan kami saling membutuhkan teman. Dari kekurangan, tapi saling melengkapi.
Randy dan Pak Guru sudah menunggu di bawah. Lihat kesehariannya Tio nih, ya. Ini bapaknya, ini ibunya. Ya kita, Tio ketika kalau pagi-pagi, kalau teman-teman berangkat, pasti sedia Aku sendiri ya. berangkat sekolah dulu ya teman. Kalau Tio mah dia harus digendong dulu, nggak bisa berjalan. Siapa yang menjadi penumpang Tio? Penumpang Perjalanan dari rumah ke sekolahku tidak terlalu lama teman. Padahal Randy Sekitar 10 menit melewati jalan aspal berliku-liku seperti ini. ternyata Pak Ai yang mengajariku matematika hari ini. Sebelum belajar, aku berdoa dulu ya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Untuk menulis dengan mulut, akhirnya menulis bukan lagi kegiatan yang susah untukku. Oh iya, aku sudah belajar perkalian dalam ratusan di kelas 5 SD ini nih teman. Kalau teman-teman pelajaran matematikanya sudah sampai mana? Menulis menggunakan mulut akan sangat melelahkan teman. Bahu terasa pegal dan mulut terasa capek untuk menggigit pulpen. Makanya kalau menulis aku agak lama nih. Karena ya memang gerakan menulis menggunakan mulut akan sangat terbatas. Berbeda sekali menulis menggunakan tangan. Untung saja aku dikelilingi bapak dan ibu guru yang baik hati hobi menulis puisi. Makanya ibuku pak teman. kita lihat Randy. Cara belajarnya sendiri ya. Dengan isyarat. Setelah pelajaran selesai, beku dengan hati-hati. Kemudian membuat aku sangat percaya diri. Oke ya, itu kurang lebih cerita kisah dari Tio dan Randy. Ini kenapa sampai berurai air mata ini? Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pengisian LKPD, Ibu ingin menanyakan terlebih dulu kepada teman-teman semua. Ini boleh siapa saja ya. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Hikmahnya apa? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang memiliki banyak kekurangan. Betul. Nah, ya, kita harus bersyukur. Karena apa? Ketika melihat kisahnya, gitu ya, sungguh luar biasa sempurnanya diri kita. Ya, mata kita berfungsi, telinga kita berfungsi, kaki tangan kita berfungsi, hingga sejauh mana teman-teman bisa memanfaatkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba Lukman, apa yang bisa diambil dari kisahnya Randy dan Tio? Semangat. Apa yang harus jadi semangat? Semangat apa? Meraih cita-cita. Tadi pengen jadi apa? Pengusaha. Bisa mewujudkannya? Insya Allah bisa. Betul. Ya, seperti itu. Oke, Pilar. Karena pastinya dengan sebuah kekurangan yang mereka miliki ada ikhtiar lebih untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Kalau kita tinggal menyempurnakan ikhtiar, secara fisik kita sempurna, secara emosional kita pun bisa ya, spiritualnya juga kita sudah ada, tinggal mengoptimalkan. Oke? Ya, sudah, sekarang jangan bersedih-sedih. Sekarang kita akan melakukan permainan. Teman-teman silakan di sini mengisi LKPD lembar kerja siswa berkenaan tentang potensi diri. Oke. Ya. Oke.
tadi kita sudah mengetahui 5 macam potensi. Silahkan teman-teman tulis apa potensi fisik yang teman-teman miliki, potensi emosional yang kalian miliki, potensi spiritual, potensi daya juang, dan potensi spiritual. Silahkan diisi kelebihan dan kekurangannya. Rido ada pulpennya Rido? Oh ada? Nggak ada? Oke. Ini yang itu aja. Silakan Rido diisi. Oke, waktunya Ibu cuma kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi LKPD. Silakan. Ina bisa? Zain? Ada kesulitan nggak mengisi LKPD-nya? Tidak. Bagas bisa Bagas? Bisa. Ki bisa? Bisa Bu. Oke, Lukman? Bisa. Wijali bisa? Rido? Oke. Bilal bisa? Ibu bisa Bu? Bisa Bu. Oke, silakan ditulis ya. Oke, baik teman-teman, waktunya sudah habis ya, 5 menit berlalu. Sudah diisi semuanya? Sudah. Sudah. Oke, nah ketika sudah diisi, Ibu akan membagikan lembar yang kedua. Nah, nanti permainannya cukup mudah ya. Nah, nanti teman-teman sambil memutarkan kertas LKPD-nya, sambil melakukan nyanyi, nanti teman-teman mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dibuat ya, dengan membacakan saja apa sih potensi yang dimiliki oleh teman kita. Nah, nanti ada lembar kedua yang harus teman-teman isi di sini. Hasil presentasinya bisa kalian tulis di lembar ini. Ya, paham ya? Bisa? Oke, baik, Ibu akan bagikan dulu lembar yang keduanya. Di lembar kedua ini ada responden. Bantu ya. Sudah? Berapa lagi? Oke, teman-teman lihat di lembar keduanya ya. Di sini ada responden teman 1, teman 2, teman 3, teman 4 sampai teman 5. Nanti silakan teman-teman, kalau misalkan sudah melakukan pertukaran LKPD, ada teman kita tuh yang presentasi ya. Misalkan responden 1, misalkan yang presentasinya itu adalah misalkan buku gitu ya, misalkan buku. Nah, nanti buku membacakannya punya siapa? Ya, ya tentunya punya, misalkan yang punya Novita. Tulis di sini teman 1 Novita. Apa sih kelebihan dan kekurangan Novita? Teman-teman yang tidak melakukan presentasi, silahkan ditulis apa kelebihan dan kekurangan dari Novita. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Oke, kita semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Oke, baik teman-teman, semuanya sudah memegang LKPD-nya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, permainannya adalah kita akan menukar LKPD dengan cara bernyanyi. Ada yang tahu lirik lagu ini? Jiwa-jiwa yang kuat itu kita, jiwa-jiwa yang hebat itu kita. Tahu ya? Masih sudah nggak inilah, nggak asing lah ya. Oke, coba kita dulu dah lagunya. Siap, 1, 2, 3. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang hebat itu kita. Jangan salah. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita, jiwa-jiwa
Sudah. Oke, baik. Siapa yang mau pertama melakukan presentasi? Bu, oke, punya siapa Bu? Gurunya Muhammad Rijal. Mana Muhammad Rijal di mana? Oke, sebutkan satu-satu saja ya. Kelebihannya saja. Oke, dua. Macam-macam potensi diri. Potensi fisik yang dimiliki oleh Rijaldi adalah senang berolahraga, Senang berolahraga. Olahraga apa nih Jaldi? Futsal. Oke, yang keduanya? kedua sempurna fisik, Sempurna fisik lengkap mungkin maksudnya ya. Semuanya normal ya di Jaldi. Oke, lanjut. Potensi apa lagi? potensi mental intelektual. Apa? Kelebihannya adalah cepat mengingat. Cepat mengingat. Smart berarti ya di Jaldi ini. Oke, lanjut. Yang kedua senang menulis. Senang menulis. Berikutnya Potensi sosial emosional. apa tuh? Potensinya apa nih Jaldi? Nomor satu subur. Oh, Sabar. Harus sabar. Oke. Oke, yang berikutnya apa? Yang betul bacanya. Yang kedua adalah Sabar apa? Pemaaf. Berikutnya, ayo Bu, lebih agak cepat lagi Bu. Potensi mental spiritual. Mental spiritualnya Satu gimana? sering baca Quran. Alhamdulillah ya. Baca Dua, lanjut. suka belajar. Suka belajar. Alhamdulillah lanjut. Terakhir Potensi ya. daya juang. Daya juangnya gimana orangnya nih? Satu semangat. Semangat ternyata Rijal ini ya. Lanjut. Dua tidak mudah capek. Tidak mudah capek. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Rijal. Oke, silakan duduk. Berikutnya siapa? Berikutnya siapa? Yang kedua siapa yang mau presentasi? Rido atau Rido? Rido. Oke, Rido. Silakan Rido, punya siapa, Dok? Rizky Firmansyah. Rizky Firmansyah. Kasih ekspresi, Dok. Kasih ekspresi. Oke. Potensi fisik sempurna. Asik. Gimana sebenarnya? Sempurnanya gimana, ganteng? Aset Kasih. Oke, lanjut. potensi mental intelektual. Suka membaca. Suka membaca. Lanjut. Potensi sosial emosional. Sabar. Sabar. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Potensi mental spiritual. Baca Quran. Oke, suka baca Quran. Alhamdulillah ya. Lanjut lagi. Potensi daya juang. Semangat. Semangat. Benar ya. Dan betul lagi tuh. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Baik. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, siapa lagi? Berikutnya. Oke, Bangga silakan. Gugum Gumilang. Gugum. Oke, kita dengarkan Bapak KM kita ini seperti apa potensinya. Potensi fisik badan tinggi. Badan tinggi. pakai ekspresi. Badan tinggi gimana? Oke, tinggi. Gimana? Potensi Tinggi. mental intelektual. Oke, gimana ekspresinya gimana? Kasih Suka berbagi. suka berbagi. Berarti pemurah nanti ibu dikasih jajan sama hukum. Oke. Potensi sosial emosional. Emosional bang. Kata kamu itu apa? Emosionalnya apa? Mandiri. Mandiri. Oke, lanjut. Potensi mental spiritual. Rajin baca Al-Quran. Sama ya. Rajin baca Al-Quran. Lanjut. Potensi daya juang. Gimana orangnya? Punya tekad yang kuat. Waduh, oke tepuk tangan dulu buat Kuku. Oke, baik teman-teman semuanya tadi ya sudah diwakilkan hasil LKPD-nya ada beberapa potensi yang sudah disampaikan. Nah, sekarang silakan teman mana yang menjadikan inspirasi ya, yang menjadikan inspirasi
siapa yang mau ini? Angkat tangannya. Siapa? Saya Bu. Oke, Gina. Siapa Gina? Saya termotivasi dari Potensinya siapa? Ibu ada Boleh. kalau dari rumah di Bali saya termotivasi senang olahraganya. Soalnya saya sama dan mageran. Oh, Jadi pengen Panjang Jadi olahraga daun. senang berbuat biasa. Lanjut Gin. Terus saya termotivasi dari Rizky Firmansyah, Potensi apa? suka membaca. Suka. Kenapa Gina nggak suka baca ya? Ya. Jarang. Oke. Lanjut. Kalau dari ibu, jadi nekat dia kuat. Soalnya saya kan punya cita-cita, jadi pengen punya Dekat yang cita-cita. tinggal berbahas lagi ya Din ya. Oke, baik. Siapa lagi yang mau memberikan inspirasi berkenaan potensi yang bisa? Oke, Bagas. Sebutkan dari siapa potensinya apa? Dari Muhammad Jaldi, Dari Muhammad Rijal. Sama ya Muhammad Rijal. saya termotivasi dari kecepatan mengingatnya. Oke, kenapa Bagas selama ini? Karena saya cepat mengingat dan cepat lupa. Oke, lanjut. Oke, apa lagi? Dari teman kedua, saya termotivasi dari Rizky Firmansyah, Oke, dari kesabarannya. kesabarannya. Kenapa selama ini Bagas? Karena saya gampang emosi, Bu. Gampang emosi. Oke, satu lagi Bagas. Dari Lubu Gumilar, Apa? saya termotivasi dari rajin membaca Al-Quran. Oh, luar Karena biasa. saya kurang istiqomah Kurang dari istiqomah. membaca Al-Quran. Sama ya kalau seperti itu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke. Kalau dari Jambi saya termotivasi gitu kan dari senang berolahraga Senang berolahraga. Kenapa suka olahraga? jarang. Jarang. Oke, lanjut. Kalau dari Rizky Firmansyah saya termotivasi karena suka baca Quran. Ada lagi potensinya yang bisa menjadi inspirasi buat kamu? Terus kalau dari Gugum saya termotivasi dari mandiri. Mandiri. Oke, tepuk tangan semuanya buat teman-teman. Dan ternyata dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan ya potensi-potensi yang lain yang ada dari teman-teman kita yang ada di kelompok ini, betul tidak? Betul. Dan itu harus ditambahkan lagi potensinya untuk diri kita ya. Dan harapannya nanti ke depannya potensi yang sudah ada dalam diri kita jadi bertambah. Itu akan jadi apa tadi kata Ibu? Modal dan motivasi untuk meraih masa depan. Oke, paham? Paham. Paham ya? Baik teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillah ya kegiatannya dari awal sampai akhir sudah selesai. Akan tetapi sebelum Ibu melakukan penutupan di kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu ingin merefleksi ya apa yang kalian dapat dari kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian dapat dari kita melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Silakan dari siapa dulu? Sok, mana dari siapa? Oke, dari Dina. Harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Terus harus semakin semangat lagi untuk meraih masa depan. Meraih masa depan. Kalau untuk potensi dirinya apa nih? Harus banyak ditingkatin lagi, jangan males-malesan. Jangan males-malesan. Nama nggak potensinya? Oke. Buku boleh? Silakan. Kalau dari saya, dengan adanya bimbingan ini saya bisa mendapatkan yang belum saya tahu dari potensi saya, yaitu bisa tahu akan potensi diri. Tahu tentang potensi diri. Oke,
Alhamdulillah kegiatan ini telah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.